Berlatar pada masa pemerintahan Raja Tirat kedua, cerita diawali dengan narasi tentang perang besar, di mana kerajaan bernama Ayutthaya memperluas wilayah kekuasaannya. Selama 7 bulan berperang, Ayodhya berhasil merebut salah satu ibu kota yang dijuluki Kota Suci. Dan 15 bulan setelah perang berakhir, kita akan diperlakukan pada seorang anak jenderal bernama Tien. Ia saat ini di tengah kejar oleh sekelompok pasukan berkuda yang ingin menghabisi Tien. Dalam pelariannya itu, Tien ditemani oleh seorang panglima yang diutus ayahnya untuk melindungi Tien. Berkat pengorbanan yang dilakukan oleh si panglima, Tien berhasil lolos dari pasukan berkuda meski kini tidak tahu harus pergi kemana. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh sekelompok penculik sekaligus penjual budak dan dibawa bersama para korban penculikan. Sesampainya di sebuah desa, lebih tepatnya pasar serba ada, Tien sempat melakukan perlawanan untuk melarikan diri. Namun usahanya gagal akibat tenaganya tidak sebanding dengan orang dewasa. Di situ, ketua penculik yang bernama Joko memutuskan untuk tidak menjual Tien, tapi akan menjadikannya sebagai bahan tontonan dalam sebuah pertunjukan. Entah pertunjukan seperti apa, Tien dilumuri darah hewan terlebih dahulu dan dibawa ke depan sebuah kolam. Namun karena sebelumnya Tien sempat mengantongi sebuah batu, ia menggunakan batu tersebut untuk menyerang si Joko. Setelah sempat melukai bagian wajah Joko, Tien diceburkan ke dalam kolam yang ketinggian airnya hanya sekitar 40 cm. Ya, meskipun ketinggian air itu tidak membuatnya tenggelam, bahaya yang sesungguhnya pun baru dirasakan oleh Tien ketika sebuah kurungan kayu dibuka yang isinya adalah seekor buaya lapar. Sempat menggunakan sebuah bambu runcing sebagai senjata, hal itu percuma saja dan Tien harus menghadapi buaya itu dengan tangan kosong. Sampai akhirnya, keributan pun seketika terjadi tatkala seorang pria bernama Cernang melakukan kerusuhan. Entah siapa dia dan pasukannya, namun yang pasti apa yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan si Tien. Tidak langsung mengeluarkannya dari kolam, Cernang justru memberikan belati untuk Tien digunakan sebagai senjata. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa jauh Tien mampu bertahan dan akan membawanya pulang jika berhasil mengalahkan buaya tersebut. Singkat cerita, Tien pun dibawa pulang ke kampung halaman Cernang dan dipertemukan dengan seorang ahli supernatural bernama Cheng Fa. Meskipun tidak bisa melihat, mata batinnya tidak bisa diremehkan. Bahkan, beliau bisa merasakan jika Tien akan menjadi sosok petarung yang tangguh. Bahkan diramalkan akan mendapat menguasai dunia karena takdirnya yang begitu kuat. Setelah mendengar amalan itu, Cernang akhirnya pun memperkenalkan diri yang ternyata merupakan ketua bandit sekaligus pemimpin di desa ini. Alasannya dia membawa Tien karena ia tertarik pada keberaniannya yang tidak pantang menyerah. Dan itu mengingatkannya kepada seseorang tanpa memberitahu siapa yang dimaksud. Cernang menawari Tien untuk tinggal di desa ini jika ingin mempelajari ilmu bela diri. Dia sempat menolak dan Tien seketika berubah pikiran setelah melihat warga yang giat dalam berlatih ilmu bela diri. Namun yang membuatnya sangat tertarik adalah di sana dia tidak hanya mempelajari cara bertarung menggunakan tangan kosong, tetapi juga senjata seperti katana, golok, dan senjata tajam lainnya. Setelah kondisinya benar-benar pulih, Tien langsung menjalani kesehariannya dengan berlatih. Dimulai dengan teknik dasar menggunakan pedang, beberapa hari menjalani latihan, ia resmi dianggap sebagai warga di desa itu sekaligus menjadi bagian dari kelompok bandit di bawah pemimpinan Cernang. 16 tahun kemudian, Tien terlihat sudah beranjak dewasa, dan di usia sekarang ia telah menguasai beberapa aliran ilmu bela diri. Di waktu senggangnya, ia pergi ke sebuah hutan bermain dengan sekelompok gajah dan menjinakkan sang ketua dari gerombolan gajah tersebut. Di hari itu juga, Tien mengikuti ujian terakhir dari Cernang, yaitu harus mengalahkan 4 anak buah terbaiknya. Tahap pertama, ia dihadapkan dengan sosok ahli judo yang tentu lihai dalam menggunakan pedang. Namun Tien dengan mudah bisa mengalahkannya.
Pada tahap kedua, Tian menghadapi ahli bela diri dan memadukan ketahanan fisik sebagai gaya bertarungnya. Meskipun sekilas terlihat jauh lebih kuat, hal itu tentu saja tidak bisa dijadikan patokan karena Tian telah menguasai beberapa ilmu bela diri. Selesai dengan itu, Tian kali ini harus berduel melawan petarung Muay Thai yang katanya terbaik di desa itu. Meski awalnya kesulitan, ia pada akhirnya berhasil memenangkan duel yang membuat Cernang bangga karena ia telah berhasil mendidik Tian sampai saat ini. Memasuki tahap ujian akhir, Tian memasuki sebuah gua yang digunakan untuk menguji kekuatan sekaligus pikiran. Di sana, ia bertemu dengan seorang gelandangan yang membuat Tian iba kepadanya. Namun saat menawarkan bantuan terhadap gelandangan itu, Tian seketika diserang oleh si gelandangan yang ternyata itu bagian dari tahap ujian. Cernang yang mengawasi dari atas sengaja memberikan belati untuk Tian untuk menghabisi gelandangan karena itu sudah jadi bagian dari latihan. Singkat cerita, Tian akhirnya dinyatakan lulus ujian dan langsung diangkat sebagai ketua baru menggantikan Cernang di hadapan para warga. Ia diberi belati sebagai simbolis tanpa ada satu warga pun yang menantang kebijakan tersebut. Sejak resmi menjadi ketua pasukan para bandit, Tian pun menjalankan aksi pertamanya dengan menargetkan kelompok geng yang membawa patung Buddha. Dan saat melihat patung Buddha tersebut, Tian seketika teringat pada masa kecilnya saat kedua orang tuanya mengantarkan dia ke sebuah desa bernama Desa Penari. Di sana, Tian dititipkan pada seorang sesepuh desa bernama Bua, yang dimana itu sengaja orang tuanya lakukan demi keamanan anak mereka. Sebelum pergi, sang ayah memberitahu Bua terlebih dahulu bahwa salah satu panglima kerajaan bernama Raja Sena telah melakukan pengkhianatan demi mengambil tahta panglima tertinggi. Sehingga dari sini diketahui alasan kenapa Tian sampai dititipkan kepada Bua. Karena sang ayah selaku jenderal di kerajaan akan diincar oleh Raja Sena. Setelah kedua orang tuanya pergi untuk kembali ke kota, Tian pun menjalani kehidupan baru di desa tersebut dan mendapat teman baru yang kita panggil saja Siti. Karena keduanya langsung akrab, ia mengungkapkan kesalahannya kepada ayahnya sendiri karena yang dia inginkan sebenarnya adalah belajar ilmu bela diri, bukan dikirim ke desa ini untuk jadi seorang penari. Pada suatu hari, Tian dijemput oleh salah satu anak buah ayahnya yang pura-pura telah diutus untuk membawa Tian pergi dari desa. Sebelum berangkat, ia memberikan sebuah gelang untuk Siti sebagai kenang-kenangan sekaligus mengingatkan jika ia akan kembali untuk menemuinya. Perjalanan pun harus terhenti karena mereka dijegat oleh Panglima di awal film. Menyadari Tian dalam bahaya, si Panglima langsung menghabisi orang tersebut dan mengambil Tian untuk dibawa pergi ke tempat aman. Berlokasi di sebuah desa yang kondisinya sangat kacau. Di tempat itu, Tian menyaksikan kedua orang tuanya dianiaya oleh Raja Sena dan pengikutnya. Dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat ibunya tewas disusul sang ayah yang juga dihabisi oleh seseorang yang mengenakan jubah hitam. Dari sini, kita akhirnya mengetahui alasan kenapa mereka dikejar di awal film. Tian yang tak sanggup melihat kejadian tersebut pun berteriak cukup keras hingga keberadaannya diketahui. Raja Sena pun langsung mengirimkan bala pasukannya. Kembali ke masa sekarang, kita akan melihat Joko dan beberapa anak buahnya yang ternyata masih hidup dan tetap menjalankan bisnis penjualan budak. Ia menghajar salah satu warga yang ingin mengeluarkan anaknya dari dalam kurungan. Sampai akhirnya terhenti saat ada seseorang yang melemparkan sebuah guci tepat ke wajah si Joko. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tian yang bermaksud ingin balas dendam terhadap Joko. Menggunakan jurus Dewa Mabuk, ia pun menghajar pria itu sambil sempoyongan. Beres dengan gelombang pertama,
Tian harus menghadapi anak buah Joko yang jumlahnya kali ini jauh lebih banyak. Masih dengan bermodalkan jurus yang sama, ia pun berhasil mengalahkan mereka hingga mungkek. Saat memikirkan tentang tragedi yang menewaskan kedua orang tuanya dulu, Tian ditemui oleh Cernang yang ingin menceritakan tentang dirinya saat masih muda. Ia berkata telah menghabisi nyawa seseorang yang tampak seperti mirip Tian. Entah siapa yang sebenarnya sosok dimaksud, namun Cernang mengaku bahwa sampai sekarang ia terus dihantui oleh rasa bersalah. Singkat cerita, tanpa melibatkan kelompok bandit, Tian pergi seorang diri menuju istana kerajaan untuk balas dendam atas kematian orang tuanya. Yang mana di tempat itu Raja Sena yang sedang mengadakan acara yang dianggap sebagai ritual suci untuk memberi penghormatan kepada dewa. Tanpa diduga, di situ Siti menjadi penari dalam acara itu dan parasnya yang sangat jelas membuat Raja Sena tertarik. Selesai menari di atas panggung, Tian pun mengenakan topeng untuk menutupi identitasnya. Menyadari jika penari cantik tersebut adalah Siti, Tian pun langsung memulai kericuhan saat Raja Sena mulai menggoda gadis itu. Ya, Tian pun membabi buta menghajar Raja Sena termasuk semua prajurit yang ada. Entah ini sudah menjadi akhir hidup Raja Sena atau tidak. Tian pun memilih pergi karena menganggap misinya sudah selesai meski sebenarnya ingin bertegur sapa dengan Siti. Sepulangnya ke desa bandit, Tian mendapati desanya itu kosong seolah warga telah pergi meninggalkan tempat ini. Tak lama, ia pun dihampiri oleh sosok berjubah hitam yang membuatnya teringat pada sosok yang dulu menghabisi ayahnya. Tak hanya satu orang, Tian rupanya harus menghadapi puluhan sosok berjubah hitam yang terus bermunculan. Entah siapa sebenarnya mereka, namun yang jelas, kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Ketegangan belumlah selesai, di mana kali ini Tian mengincar sosok besar yang kemungkinan adalah ketua kelompok jubah hitam ini. Namun saat akan didekati, ia kembali dibuat kerepotan oleh para kroco tangguh tersebut. Tiba di waktu Tian berhadapan langsung dengan sosok yang diduga sebagai ketua, ia pun dibuat kalang kabut hingga jatuh setelah bagian perutnya terkena katana. Meski begitu, Tian menolak untuk menyerah dan kembali bangkit demi menghadapi mereka. Dengan memanfaatkan tubuh gajah sebagai tameng tempur, Tian berhasil menumbangkan sebagian dari keroco yang tersisa sampai di mana ya, muncul sosok lain yang tampaknya seperti penyihir. Tian benar-benar dibuat kewalahan sampai tidak menemukan celah kesempatan untuk membalikan keadaan. Apalagi setelah Panglima Kerajaan datang membawa pasukannya. Dan melihat Raja Sena rupanya masih hidup, hal itu jelas membuat Tian terkejut. Tian baru mengetahui jika beliau semalam mengenakan rompi yang melindungi tubuhnya. Pada situasi seperti ini, Tian yang sekarang mustahil bisa menggapai Raja Sena dipersilakan untuk bertarung melawan si jubah hitam yang ternyata ya, si jubah hitam rupanya adalah Cernang yang selama ini membesarkannya. Dan faktanya juga bahwa Cernang merupakan pelaku atas kematian sang ayah. Hal itu jelas membuat Tian terpukul, begitu juga Cernang yang baru menyadarinya. Dan kini mereka harus melakukan duel untuk menentukan nasib Tian. Karena Raja Sena berjanji akan melapaskan jika berhasil memenangkan duel. Di tengah pertarungan yang sedang berlangsung, Cernang dengan sengaja memancing kemarahan Tian agar tidak ragu dalam menghadapinya dan ia ingin menebus kesalahannya di masa lalu. Meski sebenarnya mudah bagi dirinya jika ingin menghabisi murid terbaiknya ini, Cendrang berharap kedepannya Tian dapat menjalani hidup baru tanpa ada lagi perasaan dendam dalam hatinya. Malang bagi Cernang, Raja Sena dari awal ternyata tidak ada niatan untuk menepati janji.
Malahan kini meminta pasukannya untuk membawa Tian ke istana untuk membuat Tian menderita sebelum tiwas dan film pun berakhir. Ending yang membuat kita bingung ya guys.